Anak-anak, berjumpa kembali di kesempatan hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas teori asam basa Bronsted-Lowry, kemudian teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Lewis, dan indikator asam basa. Nah, untuk contoh-contoh asam basa, silakan kalian pelajari sendiri dan carilah contoh-contohnya yang meliputi asam kuat, asam lemah, kemudian basa kuat dan basa lemah. Ingat ya, silakan cari contoh-contoh mana yang tergolong asam lemah, asam kuat, dan basa lemah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi kekuatan asam basa. Nah, Ibu akan bagikan dulu materinya. Nah, kekuatan asam basa. Kekuatan asam dan basa dapat dilihat dari harga derajat ionisasinya atau dilambangkan dengan alfa. Derajat ionisasi merupakan banyaknya zat yang terionisasi di dalam larutan. Artinya suatu asam atau suatu basa mengalami reaksi ionisasi yang menghasilkan ion positif dan ion negatif. Nah, nilai alfa dapat ditentukan dari persamaan berikut. Nah, alfa sama dengan jumlah mol zat terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula kali 100%. Nah, jika zat mengion sempurna, maka alfa sama dengan 1. Jika zat mengion sebagian, maka alfa kurang dari 1. Jika zat tidak mengion, maka alfa sama dengan 0. Nah, larutan yang mengalami ionisasi sempurna berasal dari asam dan basa kuat. Dan reaksinya merupakan reaksi berkesudahan. Nah, sebagai contoh, kita lihat HCl. Ini terionisasi menjadi H positif ditambah Cl negatif. Nah, pada reaksi berkesudahan ini ditandai dengan arah tanda panah seperti ini ya. Nah, kemudian KOH menjadi K positif ditambah OH negatif. Kemudian, larutan yang mengalami ionisasi sebagian berasal dari asam dan basa lemah, dan reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, ciri dari reaksi kesetimbangan nih ditandai dengan arah panahnya seperti ini ya. Ada arah panah ke kanan dan ada arah panah ke kiri. Nah, untuk asam lemah ya seperti ini ya, Ha terionisasi menjadi H positif dan A negatif. Nah, ini reaksi ionisasinya merupakan reaksi ionisasi sebagian. Artinya tidak keseluruhan mengalami ionisasi. Nah, untuk asam yang mengalami ionisasi sebagian akan memiliki tetapan ionisasi yang disebut dengan tetapan ionisasi asam dan diberi lambang Ka. Nah, Ka ini sama dengan hasil kali konsentrasi ion positif dan ion negatif ya. Dibagi dengan konsentrasi asamnya. Nah, harga Ka ini mencerminkan kekuatan asam. Makin besar Ka, maka makin kuat sifat asamnya. Ingat ya, makin besar harga Ka, maka semakin kuat sifat asamnya. Nah, kemudian untuk basa lemah. Basa lemah, reaksi ionisasinya seperti ini. Ya, LOH menjadi L positif plus OH negatif. Nah, tetapan reaksi ionisasinya disebut dengan tetapan ionisasi basa dan diberi lambang Kb. Nah, Kb sama dengan ini konsentrasi ion H positif kali konsentrasi ion negatif dibagi dengan konsentrasi basanya. Nah, harga Kb ini mencerminkan kekuatan basa. Semakin besar Kb, maka semakin kuat sifat basanya. Ingat ya, semakin besar Kb, maka makin kuat sifat basanya. Sebagai contoh soal, kamu perhatikan ini ya, ada data Ka suatu asam sebagai berikut. Nah, ini. Nah, kemudian kalian diminta untuk mengurutkan asam paling lemah ke paling kuat.
Nah, silakan kalian coba ya. Semoga kalian bisa dan paham. Ingat, tadi sudah disampaikan bahwa Ka itu mencerminkan kekuatan asam. Basa juga seperti itu ya. Semakin besar Ka, maka semakin kuat sifat asamnya. Nah, silakan kalian coba kerjakan di buku tugas. Ya. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana hubungan Ka dengan alfa. Nah, alfa sama dengan akar Ka dibagi M. Nah, kemudian hubungan Kb dengan alfa, alfa sama dengan akar Kb kali M. Nah, M ini adalah konsentrasi molar atau molaritas. Di mana molaritas sudah kita pelajari di semester 1. Kalau kalian lupa, silakan buka-buka lagi catatannya. Ya. Kita lanjut sekarang menghitung konsentrasi H positif dan konsentrasi ion OH-. Nah, kita ketahui bahwa asam kan menghasilkan ion H positif dan asam itu tergolong ada asam kuat dan asam lemah. Nah, untuk asam kuat, besarnya konsentrasi ion H positif sama dengan Ma kali A. Ya, Ma ini adalah konsentrasi asam. A ini adalah valensi asam. Nah, bagaimana cara menentukan valensi asam? Bentar kita bahas. Nah, untuk asam lemah, konsentrasi H positifnya sama dengan akar Ka kali Ma. Atau konsentrasi H positif sama dengan Ma kali alfa. Ini untuk asam lemah ya. Nah, kemudian untuk menghitung OH-. Ya, menghitung OH-. Kalau OH- berarti ini adalah basa. Nah, konsentrasi OH- sama dengan Mb kali B. Basa lemah, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Atau konsentrasi OH- sama dengan Mb kali alfa. Nah, A ini adalah valensi asam. Bagaimana cara menentukan valensi asam? Kita melihat jumlah ion H positif yang dihasilkan dari reaksi ionisasi. Kalau suatu asam menghasilkan 1 ion H positif, maka valensinya adalah 1. Nah, jika dia menghasilkan 2 ion H positif, maka valensinya adalah 2. Nah, kemudian B ini adalah valensi basa, yaitu menyatakan jumlah ion OH- yang dilepaskan dari reaksi ionisasi. Kalau misalnya dia menghasilkan 1 ion OH-, maka valensinya 1. Kemudian kalau misalnya dia menghasilkan 2 ion OH-, maka valensi basanya adalah 2. Ya. Paham kan? Ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah konsentrasi ion H positif dari larutan berikut ini. Asam cuka 0,2 molar dengan Ka CH3COH adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, penyelesaiannya, konsentrasi H positif sama dengan akar Ka kali Ma. Kita tinggal masukkan aja Ka-nya berapa, ya. Ini, kemudian konsentrasi asamnya berapa. Nah, 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 0,2 itulah 36 kali 10 pangkat min 7. Maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 3,5. Nah, ini matematisnya ya, hukum matematisnya mudah-mudahan kalian pahami ya. Di mana dapat akar 36 kan 6 ya. Akar 10 pangkat min 7 itu adalah 10 pangkat min 3,5. Sehingga besarnya konsentrasi ion H positif adalah 6 kali 10 pangkat min 35. Bagaimana? Ya, Ibu yakin kamu pasti bisa dan kamu pasti paham. Kemudian ini yang kedua, contoh soalnya, tentukanlah konsentrasi ion OH- dari larutan berikut ini. Natrium hidroksida 0,2 molar. Nah, kita ketahui bahwa NaOH tergolong basa kuat. Jika kita lihat reaksi ionisasinya, NaOH terionisasi menjadi Na positif plus OH negatif. Nah, karena dia menghasilkan 1 ion OH-, ya ini 1, koefisiennya 1, berarti valensi basanya sama dengan 1. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan Mb kali B.
molaritasnya kan 0,2. Maka 0,2 kali 1 hasilnya adalah 0,2 molar. Bagaimana? Paham? Ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, silakan kalian tanya. Ya. Nah, sebagai evaluasi ini ada beberapa soal. Ya, untuk kalian coba di rumah. Silakan ketiga soal ini kalian kerjakan di buku tugas. Jika ada hal-hal yang belum paham, kalian bisa tanyakan ke ibu atau kalian juga boleh bertanya sama temannya. Ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, salam cerdas dan sehat.